Foodies yang doyan sayuran, yuk sini-sini masuk barisan. Hari ini Afdal Yusman mau ajak kalian ke warung makan sego pecel favoritnya nih. Sayurannya yang segar dan adonan khas bumbu kacang yang kental bikin warung makan ini rame banget. Kalau Foodies datang pas makan siang, wah dijamin warungnya udah gulung tenda alias udah abis Foodies. Nih Afdal juga deg-degan sih sebenarnya, takut nggak kebagian. Moga ada rezeki orang ganteng ya Afdal. Oke Foodies, ketemu lagi sama saya Afdal Yusman. Dan kebetulan nih saya habis pulang cuti dan lapar banget nih. Kebetulan lagi di daerah Tebet. Nah di sini biasanya tuh saya kalau sarapan suka di sini nih. Namanya adalah Sego Pecel Surabaya. Dan di sini adalah salah satu pecel yang terkenal di sini karena selain letaknya di pinggir jalan dan aksesnya mudah, rasanya juga enak banget dan harganya juga nggak kalah bersaing. Murah banget pokoknya. Aduh emang ya udah siang aja antriannya masih panjang. Semoga kita kebagian deh ya. Bu masih ada ya Bu ya? Masih. Aduh saya takut kehabisan tadi. Bu saya mau dong Bu, lengkap ya Bu ya? Waduh Foodies alhamdulillah nih ternyata masih ada. Yang kita lagi beruntung banget. Biasanya habis nih jam segini nih. Daripada nih ya, Afdal sekalian ikut bantuin lah. Lagi rame soalnya Foodies, biar cepet dan biar bisa ambil banyak. Nah Foodies, sego pecel Surabaya Cak Mail ini terkenal dengan bumbu atau sambal pecelnya yang kental. Rasanya dominan pedas dan asin manis tapi pas banget lah di lidah. Bumbu pecelnya ini pakai kacang, cabai, kencur, gula merah, garam dan tentunya kasih wangi daun jeruk yang khas kan. Jadi bisa buat nambah selera makan tuh Foodies. Nah ini dia Foodies, rahasianya kenapa pecel ini terkenal dan enak di sini. Nih bumbu kacangnya ini spesial. Nah sehari itu biasanya ibu bikin berapa box ini? Sehari 10 kilo. Banyak sih, tapi tetap aja Foodies kalau siang udah kehabisan. Wes lihat nih, Afdal lagi diajarin ngaduk bumbu kacangnya Foodies. Ngaduknya cuma pakai wadah plastik, terus dikasihin air dikit-dikit. Tapi di sini nih salah satu rahasianya. Kalau takarannya salah, kekentalan dan rasanya bakal beda. Jadi harus pas Foodies. Diaduk sampai rata Foodies. Jadi malam ya tangan saya biasa megang barbel ya. Jadi kadang-kadang suka muncrat kemana-mana terlalu keras. Afdal, ingat itu bukan barbel. Jadi tolong ya perlakukan centong itu dengan lebih lembut. Kayak hatinya Foodies tuh. Iya. Oh ini gini airnya ditambah Ya. sampai sedikit-sedikit. Ini kentalnya. Oh nanti jadi seperti itu kentalnya ya. Oh oke. Jadi memang kalau pecel ini ya rahasianya ada di bumbu kacangnya ini. Jadi kalau bumbu kacangnya enak, waduh, pasti rasanya ketagihan. Ini yang bikin ketagihan Foodies. Oh, nih udah selesai saya pijat-pijat dan dia menjadi halus seperti ini Foodies. Oke, udah diaduk rata dan bumbunya udah cukup kental. Next, kita ambil sayurannya Foodies. Buat yang jaga badan dan kesehatan kayak Afdal nih, nemu sayur yang segar kayak begini pasti heaven banget ya kan? Apalagi toge, kol, bayam, dan kacang panjang di sini emang selalu harus baru alias fresh bingit. Nah, walaupun namanya sego pecel alias nasi pecel, di sini Foodies bisa ganti pakai lontong. Selesai selera ya. Udah jam segini udah mau habis. Buka dari jam berapa sih Bu sebenarnya Bu? Oh dari 6:30, jadi bukannya dari 6:30 Foodies. Kalau mau kesini nih. Nah ini dia nih. Oke, sekarang kita kasih gorengan ya Bu ya. Sayuran dan lontongnya udah di piring, next kita kasih gorengan dong. Udah sepaket nih soalnya. Abis itu nih sisa tahap akhirnya, siram pakai bumbu pedas hasil pijat-pijat ala Afdal. Oke, sudah jadi. Semuanya sudah selesai. Oh, kerupuknya belum? Maaf. Eits, satu lagi, kalau di sini paketannya udah include sama gendar. Wih, wena kepo Foodies. Wah, ini Masih mau tambahan lauk, ada ceplok, ada ati ampela. waduh lengkap juga ya. Boleh, boleh, Pak. Biasanya banyak, cuman ini kan udah kesiangan, udah pada habis, tinggal ini. Ya udah nggak apa-apa, saya ambil semuanya, Pak. Makasih ya, Pak. Oke, ini Foodies sudah jadi semua. Yuk kita makan. Wah kan, untung masih ada sisa. Jadi Foodies kalau mau dapat lauk tambahan kayak sate-satean, ati ampela, telur, atau daging ayam, datangnya jangan siang, tapi agak pagian ya.
Ya udah langsung aja kita takis yuk, sego pecel Surabaya Cak Mail. Wangi bumbu pecelnya yang pedas dan wangi kacang yang bercampur dengan bumbu rempah udah kecium nih foodies sebelum sayurannya masuk ke dalam mulut. Bener-bener ini menggugah selera banget. Jadi dia pedas. Pedas. Bumbu kacangnya ini kental banget. Dan dia banyak gitu loh kacangnya. Manisnya juga berasa, pedasnya juga berasa. Enak banget di mulut. Yang pantas memang jadi favorit di sini. Dengan bumbu yang cukup kental, nikmat bumbunya tuh jadi nempel lebih lama di lidah. Rasa pedas dari cabai, serta sensasi segar dari sayurannya, bikin nampol. Sayur-sayurannya juga segar ya, Foodies. Jadi memang tiap hari sayurnya ini selalu fresh. Dan di sini Foodies bisa lihat, rame, masih rame jam segini. Pecel memang kaya akan gizi foodies. Selain dapat serat, juga ada antioksidan dan berbagai vitamin yang menyehatkan. Jadi nggak heran kan yang abis jogging atau olahraga, ya mampir deh tuh buat isi perut after workout. Jadi kan nggak dosa-dosa amat. Ya, dan lontongnya ini juga memang setiap hari tuh baru dibikin baru terus. Jadi kadang-kadang masih hangat lontongnya juga. Benar-benar semuanya tuh fresh banget. Dan mereka biasanya tuh habis gitu loh. Jadi kan habis, gak ada yang bersisa, habis. Karena orang yang kesini itu datang ke sini tuh bukan hanya makan di sini, kadang-kadang mereka bawa bungkus pulang, terus buat makan di rumah, pesan berapa bungkus, makanya cepet banget habisnya. So foodies, jadi bisa lah ya ini jadi alasan foodies buat bangun pagi. Motivasi biar bisa lari pagi, walaupun ujung-ujungnya buat makan sego pecel sih. Nah Foodies, walaupun terletak di tengah-tengah kota, di jalan utama Tebet ini, nah ini dia harganya. Jadi untuk satu paket ini udah dapat bakwan satu, udah dapat tempe satu, terus sama kerupuk gendarin ini, itu harganya cuman 15.000. Wah, dan kalau ditambah lontong atau nasi, cuman seharga 17.000. Wah, udah enak, murah lagi, dan ada di tengah-tengah kota. Coba cari di mana lagi coba makanan seenak ini ya. Wah, receh banget ya foodies. Pantas aja antrinya kayak lagi war tiket konser gitu loh. Nah, kalau seporsi ini masih kurang, foodies bisa tambahin lauk lain kayak ati ampela, telur, dan sate-sateannya. Cuma nambah 2.000 aja kok foodies. Buat tunjuk hati. Hatinya juga enak Foodies. Jadi untuk ukuran menu sebesar ini dan selengkap ini Foodies, menurut saya ini udah sangat relate banget dan harganya tuh sangat-sangat murah sekali ya. Dan pas di kantong. So foodies yang mau icip-icip, gaskan langsung ya ke Sego Pecel Surabaya Cak Mail di Jalan Tebet Barat Dalam. Bukanya setiap hari dari jam 6.30 pagi sampai habis deh tuh. Oh ya foodies, kecuali hari Jumat ya, mereka tutup. Buat teman-teman yang di daerah Jakarta Selatan, terutama daerah Tebet, wajib deh datang ke Sego Pecel Surabaya. Dia terletak di dekat Pasar Tebet, pas banget di pinggir jalan, ada di sebelah kanan kalau dari arah tol. Oke, makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Foodies, sekarang kita mau ajak kalian cari jajanan yang enyek-enyek di Surabaya, Jawa Timur. Ini dia nih jajanannya. Ayo Foodies, tebak yuk, apa nama makanan yang satu ini? Bentuknya bulat, seukuran bola pingpong. Roti goreng? Bukan. Bakso goreng? No, juga bukan. Ini adalah batagor Foodies. Iya, batagornya ukuran jumbo. Gak nyangka kan? Namanya batagor hoki. Foodies, batagor itu sebenarnya kan adalah jajanan khas dari Bandung kan? Tapi di Kota Pahlawan, Surabaya, batagor hoki ini termasuk istimewa loh. Ukuran batagor di sini emang beda dari penjual lainnya. Lihat aja tuh size-nya nyaingin bola pingpong ya Foodies. Selain ukurannya yang wow, isian batagor di sini juga bervariasi. Ada yang isiannya tahu, kentang, tempura, sampai yang isiannya telur puyuh juga ada di sini. Komplit banget kan?
porsi batagornya tersaji full dalam kotak styrofoam kayak begini nih foodies. Biasanya dalam satu porsi isian campurannya lengkap, yakni ada batagor tahu sampai tempura. Setelah itu kita guyur nih batagornya dengan bumbu kacang. Agar makin sip, tambahin juga sambal saus dan kecap manis ya. Wih, ini dia foodies, batagor hokinya udah siap nih buat disantap. Kayaknya kalau makan ini kita tambah hoki ya. Ngomong-ngomong, rasa batagornya ini nikmatnya pol loh. Racikan adonannya itu juga TOP abis. Udah gitu perpaduan bumbu kacang, sambal saus, dan kecap manisnya bikin makin lazis dan gurih. Oh iya foodies, di sini batagornya emang sengaja disajiin tanpa dipotong-potong. Jadi seporsinya tuh full bulet-bulet kayak pingpong kayak begini. Katanya sih ini tuh biar para pelanggan bisa puas tuh sejak gigitan pertama. Jadi puas nyam-nyamnya ya. Anyway, batagor ini dijualnya lumayan murah loh. Seporsinya cuma berkisar 5.000 hingga 10.000 aja. Wow, receh ya foodies. Udah size-nya gede, isiannya komplit, rasanya juara. Ditambah harganya, mantep recehnya. Dalam sehari, batagor ini bisa laris manis hingga 80 porsi. Enak, bumbunya terasa, kacangnya juga terasa. Terus yang uniknya lagi bentuknya batagornya itu bulat segede bola pingpong ya. Nah, buat foodies yang ada di kota Surabaya, bisa banget nih icip-icip kesini. Catat ya lokasinya, ada di Jalan Dinoyo nomor 120 di kawasan Keputaran, Tegal Sari. Dan inget nih foodies, penjual batagornya buka setiap hari dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Kemana Tong? Ada apa ini bang? Mau Pantun makan. dulu. Makan harus pantun bang? Iya dong. Aduh. Tahu asli nih. Yaudah, ada musang di pinggir kali. Cakep. Si Dita mojok di pohon kenari. Kalau lapar, enaknya menu Betawi. Cakep. Yuk, kita melipir kemari. Ya. Jalan-jalan Udah, Bang. keliling Jakarta. Cakep. Jangan lupa mampir ke makan Betawi. Cakep. Kalau lapar, makan pecah gurame. Cakep. Biar makanan asli Betawi tetap lestari. Mantap bang. Jadi, ayo udah boleh masuk nih. Bentar-bentar dulu toh, bentar. Kenapa lagi bang? Kalau masuk, bantuin Empo masak. Berasa di nikahan adat Betawi ya foodies, wajib segala ada palang pintu. Coba itu. Aduh, pantun dulu lah baru boleh masuk kita. Udah lolos pantun, malah disuruh bantuin masak. Semangat ya Adam. Si Nunuk kerasa gerusuk, yuk kita masuk. Hihi, cakep. Ini dia di tempatnya foodies, auto relax gitu ya. Tapi jangan langsung keburu nyaman. Kita ke dapur dulu bantuin si Mpoknya masak. Skuy. Ya gimana nih Mpok, kita mau masak apa? Mau masak pecak gurame, Bumbunya apa aja Mpok? kelompas, pakai kunci, jahe, cabai merah, bawang merah, ada air asam, ada terasi, garam. Foodies, bahan-bahan yang tadi disebutin si Empo sebelumnya udah dibakar, makanya agak sedikit gosong tuh. Katanya sih biar makin cucuk dan ada aroma bakar-bakarannya gitu. Sedap. Oke, selanjutnya next kita ulek ya. Nah, ini tuh boleh diulek kasar, nggak perlu halus-halus banget kok. Kan bukan bikin sambal pecel ya foodies. Lanjut, tambahkan terasi, bumbu halus dan juga air asam. Nah, kalau udah cus kita goreng ikannya ya. Sebenarnya ada banyak jenis ikan yang bisa dipecak nih foodies, tapi olahan pecak khas BTW Bingits yang terkenal ya si ikan gurame pastinya. Jangan lupa sambil dibolak-balik sampai cantik keemasan. Yuk, angkat yuk. Hati-hati ya, Dam. Tuh lihat foodies, gurih banget kan? Sekarang tinggal siram air panas deh ke bumbu uleknya, terus tuang hasil racikan bumbunya ke atas gurame yang sudah digoreng. Mantep banget ya foodies. Last but not least, kita kasih perasan jeruk limau biar makin segar. Ini dia foodies, pecak gurame. Aduh, wangi banget foodies, jadi makin gak sabar buat makan. Makasih Mbok. Gak afdol ya kalau si pecak gurame mah dibiarin sendiri. Cus, kita cari besti-bestinya. Dipilih. Nah, ini dia foodies. Tadi kita udah masak, udah milih lauknya.
sekarang saatnya kita makan pecak gurame khas Balai Betawi. Makannya sambil lesehan gini nih foodies, namanya juga di tengah kebun biar makin PW gitu. Ini rasanya tuh kecut, tapi kecutnya enak karena jeruk limonnya ya. Habis itu dagingnya tuh gurih banget. Emang bener ini jagoannya. Kuahnya tuh gurih, asem, wah sedep banget deh. Bikin mata melek. Pedesnya juga pas. Kita coba pakai dagingnya ya. Kita cocol-cocol. Makin dicocol makin yahut, jelas karena proses masak yang sempurna menghasilkan tingkat kematangan yang gak ada duanya. Meski udah disiram kuah pecak, tapi itu teksturnya dari daging ikannya masih banget kerasa. Ditambah guyuran kuah pecak yang bikin mata sampai merah melek, wih. Tapi kalau kurang pedas nih ya, gak usah sedih. Ada tambahan sambal dadak yang bikin nampol kok. Dijamin ketampol sih, karena juara banget sampai bikin nagih. Coba-coba dicampur pakai nasi, terus pakai oncom, tumis sayur, dan pepes tahu. Jangan lupa kerupuk gendarnya, yes. Ih, mau dong. Ini ya foodies. Awalnya aku kira tuh daun pepaya tuh bakal pahit. Tapi ternyata pas habis ku makan, kacau enak banget. Nah, dan oncomnya foodies, itu kayak pelengkap rasa banget sih. Agak bingung sebenarnya aku deskripsinya, tapi wah, enak banget. Belum lagi pepes tahunya nih foodies. Nggak tahu digimanain masaknya ya, tapi bumbunya itu aduh ngeresep banget sempurna sampai ke dalam-dalam. Emang deh makanan apapun kalau dibungkus daun pisang, no tipu-tipu rasanya. Lihat tuh nikmat banget ya Dam, sampai nggak berhenti nyuap kayaknya. Sekarang coba kita rate dong, yang terendes versi Adam yang mana nih? Tapi habis seruput es kelapa muda ala Betawi yang satu ini dulu ya. Ini lengkap sudah. Kita mulai dari pepes tahunya ya. Ya, pepes tahunya ini enak banget. Teksturnya itu lembut, bumbunya itu rich banget. Aku kasih 8/10 lah foodies. Untuk sambelnya, kalau bisa ini, aku rate di atas 10 deh. 11/10 kalau boleh. Ini enak banget. Untuk sayur, singkong, dan daun pepayanya. Wah, ini favorit aku sih foodies. Ini enak banget. Ini 10/10 lah. Nah, oncomnya, karena mungkin ini baru pertama kali buat aku, 7/10 lah. Sayur asemnya, ini nggak 11/10, nggak 10/10. Ini 100/10 bu foodies. Ini tuh enak banget. Aduh, favorit aku ini sayur. Dan untuk ini, jagoannya nih. Nah ini, udah nggak bisa aku rate foodies. Ini tuh enak banget, wajib coba. Gimana? Udah puas semuanya? Mau coba ini makan dan minum di tengah kebun juga kayak begini? Boleh banget kok foodies. Balai Betawi ini hampir nggak pernah sepi nih soalnya. Mulai pagi, jam makan siang, sampai menjelang sore untuk sekedar nongki-nongki gitu loh. Atau mau sekalian makan berat. Dari anak kecil sampai orang tua dan menunya ini banyak plus harganya juga sangat terjangkau. Mulai dari 5.000 aja foodies sampai Rp70.000. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Foodies biasanya sih kalau doyan ngunyah pasti berbanding lurus nih sama berat badan. Gampang naik, susah turun. Udah olahraga bahkan berjuang diet tapi gatot ya, alias gagal total tuh gara-gara makanannya tetap nggak benar. Eits, siapa bilang sih harus selalu tersiksa kayak begini? Ada loh kuliner lazis yang juga ramah diet, kayak bubur ayam yang satu ini nih. Beda dari bubur ayam biasanya, bubur yang satu ini jauh lebih sehat karena menggunakan beras merah foodies. Healthy banget kan? Tapi kira-kira nih ya, rasanya ngalahin bubur ayam biasa gak sih? Foodies, nih ya kalau habis lari emang penyakitnya suka capek, lapar. Tapi kan kita habis olahraga, masa makannya yang junk food, harus yang sehat-sehat juga dong. Dan ini aku ngeliat dari kejauhan, ada kuliner yang menarik banget dan juga pastinya sehat. Langsung aja kita samperin, yuk let's go! Siapa nih yang kalau jogging 20% lari, 80%-nya tetap makan-makan? Ayo! Yes, enggaknya kulineran gak bikin guilty feeling banget lah ya. Tetap sehat kok, soalnya kalorinya cuma 218 doang. Pantesan kedai bubur ayam yang satu ini selalu jadi inceran yang lagi pada olahraga. Misi Mas, ini di sini menunya ada apa aja sih? Ada bubur beras merah organik, overnight oat, sate gurih ati ampela, sama sate gurih usus.
Wah, foodies emang menu di sini tuh sehat-sehat banget. Jadi mulai dari bubur ayam beras merah organik, sama ada overnight oats. Jarang nggak sih ketemu bubur ayam yang pakai beras merah, apalagi organik nih. Sehat banget kita hari ini. Ya udah Mas, kalau gitu aku pesen ya. Satu. Bubur ayam 1, overnight oats 1. Aku tunggu di depan ya. Oke. Thank you Mas. Racik-meracik bubur ayam ini nggak beda jauh dari bubur-bubur lainnya foodies. Pertama yang dimasukin ya jelas buburnya dulu ya. Masak bubur beras merah nggak bisa disama ini kayak bubur biasa. Soalnya tekstur beras merah nggak sepulen beras putih. Jadi perlu takaran air khusus foodies. Lanjut, buburnya disiram dengan kecap manis dan ditaburi merica biar rasanya endes. Gak lupa kita kasih toppingnya, cakwe, daun bawang, ayam suwir, bawang goreng, dan kacang kedelai. Kuahnya sih dipisah, jadi bisa diatur sesuai selera ya foodies. Finally, bubur ayam beras merah ready, saatnya kita eksekusi. Kuy! Nih lihat ya foodies tuh. Tuh dari warnanya aja udah kelihatan tuh ya pakai beras merahnya tuh. Langsung aja kita coba ya. Ini jelas beda sih. Dari berasnya aja tuh wanginya harum banget ini foodies. Di mulut tuh berasa wangi. Habis itu lembut banget. Jadi begitu di dalam mulut tuh langsung kayak meleleh gitu. Ini aja aku belum pakai kuah, udah berasa banget aromanya, gurihnya. Udah nendang. Nah, gimana kalau misalnya kita campurin kuah nih foodies? Foodies, tau gak sih kalau beras merah dan beras putih itu bedanya cuma di lapisan kulitnya? Beras merah masih kebungkus kulit luar, makanya aromanya lebih wangi dan so pasti lebih kaya akan nutrisi. Kalau ngolahnya jago ya, teksturnya tuh gak kalah pulen loh dari bubur beras putih. Kebayang gak sih lembutnya bubur, ketemu tekstur crunchy dari kedelai, kerupuk, dan garingnya cakwe? Aduh, komplit banget ini mah. The best! Mulai dari kuahnya, karinya berasa banget, kental banget, rempahnya kuat banget di dalam mulut. Dipaduin sama beras merahnya ini yang lebih wangi dan lebih pulen. Jadi ini selain lebih sehat, enaknya juga juara foodies. Ngeliat kuah kuning yang kental tuh nggak encer samsek, udah tahu kan rasa rempahnya no play-play? Yes! Kuah kuning yang berasal dari kaldu ayam ini dipadukan beragam rempah seperti lengkuas, sereh, dan kunyit. Ini emang kebukti super gurih dan wangi foodies. Nah, ini satenya juga beda dari sate-sate lainnya nih foodies. Kalau aku rasain itu rempahnya kenceng banget. Terus juga ini tuh kelihatan ya bumbunya tuh ngelumurin sate-satenya. Jadi bukan yang tipikal garing, gurih doang, enggak. Ini gurih iya. Terus juga rempahnya kuat banget ini foodies. Lebih ke rasa-rasa manis daripada asin doang nih. Makan bubur ayam mah nggak bakalan komplit ya tanpa sate-satean ya. Apalagi di sini nih juga tersedia sate usus dan ati ampela yang bumbunya nampol pisan. Tuh baluran bumbu rempahnya aja kelihatan banget ya nggak sih? Tuh lihat foodies ya. Ini the best banget sampai habis coba bubur ayam beras merahnya. Ini kalau kita makan sampai habis tuh nggak ngerasa bersalah banget karena selain enak sehat yang ini nih. Yang gurih-gurih udah, sekarang kita coba ini. Ada overnight oats. Nah, kalau yang ini tuh varian kiwi ya foodies ya. Sobat diet, pasti udah nggak asing nih sama overnight oats. Nggak lain dan nggak bukan, menu ini adalah oats mentah yang direndam semalaman foodies. Biar makin lazis, oats ini akan dicampur dengan cream cheese dan potongan buah juga. Jadi beneran lembut sampai ke dalam-dalam dari gandumnya itu sendiri. Terus aku cobain ini ternyata bukan yogurt. Jadi dia pakai semacam rasanya kayak cream cheese. Cuma pastinya kalau cheese di sini yang low fat ya foodies karena tetap sehat, tetap enak banget ini. Siapa bilang dessert tuh bikin gendat? Kata Sapose. Penutup mulut yang satu ini foodies tetap sehat kok. Apalagi nih campuran buah kiwi dan stroberinya tuh bikin rasanya nyegerin banget. Pokoknya menu-menu di sini mah cocok banget lah dibilang sehat, nggak harus mahal foodies. Bubur ayamnya aja cuma seharga 25.000, itu udah dapat beras merah organik yang dijamin nyehatin abis. Ini nih definisi makan sehat tapi nikmat. Jadi kalau misalnya foodies pengen ganti lifestyle ke yang makanan-makanan lebih sehat, langsung aja ke sini nih. Bubur ayam beras merah organik di Milan and Mills yang lokasinya di Ruko Grand Galaxy, Bekasi Selatan. Makan receh, menu receh, tapi rasanya nggak recehan.
Foodies, coba siapa yang tahan kalau ngeliat yang kayak beginian ya? Mana wanginya manggil-manggil lagi. Gurih-gurih gimana gitu, apalagi kalau ketemu jam segini. Aduh, gawat banget ini sih. Sebelum cari yang padat-padat kenyangin, kita pesen yang segar-segar dulu aja. Skuy. Oke, ini jus apa tadi Pak? Strawberry. Strawberry. Pesan lagi dong jus pisang, ada nggak? Yang nggak ada, adanya pisang goreng, Pak. Pisang goreng? Iya, Ya, nggak ada jus pisang Foodies. Adanya pisang goreng. Pisang goreng apa Pak? pisang goreng madu. Oh, pisang goreng madu. Menarik juga Foodies. Ini ya, di sini ya? Iya. Wah, rasanya banyak lagi. Enak nih kayaknya makan pisang goreng sama jus strawberry. Jus pisang nggak ada. Kalau just for you, ada nggak Pak? Just kidding Pak, canda. Anyway Foodies, rekomendasi si Bapak nggak salah nih. Wih, kita samperin aja yuk. Wah, ini kayaknya menarik nih Mas. Saya lihat di depan pisang goreng madu. Ini bedanya sama pisang yang lain apa? Kita di sini pakainya madu. Nggak pakai gula? Enggak, Pak. Wow, sehat ya berarti. Wih, pisang goreng 100% pakai madu asli. Wih, mantap punya nih Foodies. Takut kurang manis? Tenang, pilihan toppingnya banyak banget kok. Ada topping coklat, keju, green tea, tiramisu, choco crunchy, Nutella, dan lotus biscoff. Ini resep adonannya nih Foodies, nggak main-main loh. Konon Bude Wiji tuh sampai bikin racikan selama 1 tahun lebih dengan puluhan kali percobaan. Wah, makin penasaran ya sama rasanya. Nah Foodies, gimana kalau kita bantu Masnya aja buat bikin pisang goreng madunya? Setuju kuy? Foodies, nih ada pisang namanya pisang nangka. Pisangnya ini nggak boleh terlalu empuk ya. Jadi biar kalau digoreng itu dia nggak terlalu lembek. Jadi nih pisang apa nangka sih Mas? Tapi bener kok Foodies, memang ada jenis pisang nangka yang paling cocok buat dibikin olahan goreng pisang kayak begini nih. Selain karena teksturnya, rasanya juga lebih manis loh. Iya, lebih manis kayak senyuman kamu. Oke deh, ayolah kita langsung eksekusi aja ya. Pertama, potong kecil-kecil pisang nangkanya, kemudian siapkan tepung terigu, tepung beras, juga baking powder biar teksturnya bakalan crunchy tuh Foodies. Nah setelah dicampur semua bahannya, baru deh tuh masukin 3 sendok madu. Ini mesti ganjel ya Foodies, biar makin lazis. Canda kok. Terakhir kita tambahin air ya, aduk hingga rata. Oke Mas, tinggal masukin adonan ya. Aduk-aduk lagi Foodies, biar semua pisangnya terselimuti dengan adonan tepungnya ya. Nah kalau sudah merata, siap nih buat digoreng-goreng di cetakan khusus. Biar ukuran dan bentuk pisang gorengnya seragam tuh Foodies, jadi kan cakep. Foodies, ini cara gorengnya unik banget ya. Biasanya kan pisang goreng digoreng gitu aja. Nah ini dia pakai cetakan bakwan. Tapi cara masaknya nggak digoyang-goyang juga sih, karena ini pisang goreng ya, bukan kembang goyang. Meski agak mirip-mirip gitu sih sebenarnya ya cetakannya, ya nggak sih? Jadi nih Foodies, cukup diamkan aja dalam minyak, tunggu sampai sedikit kecoklatan. Baru deh itu bisa dilepas dari cetakannya, biar matangnya lebih merata. Sip, setelah matang tiriskan terlebih dulu ya, biar minyaknya turun nih Foodies. Ini warna coklatnya bukan karena gosong loh, tapi dari si madu dan pisangnya yang manis, sehingga menghasilkan karamel kecoklatan. Smells good. Sip, udah bisa kita kasih topping nih Foodies. Ini bisa dipilih sesuai selera ya. Kita pilih yang the best sellernya aja, choco crunchy dan green tea. Foodies, ini ada 3 varian rasa yang di sini katanya paling favorit ya, the best sellernya. Ini ada original tapi dia yang pakai wijen. Kelihatan nih ada biji-bijinya kecil-kecil. Cobain ya Foodies ya. Buat yang kurang suka manis-manis karena makannya sama yang lebih manis, bisa banget nih. Pilih varian yang original ini ya Foodies, cuma pakai madu aja dan wijen yang bikin rasanya ada gurih-gurihnya. Sedap. Lumer Foodies. Dari adonannya dia lumer. Kalau dari manisnya, ini emang bukan manis gula sih. Rasanya ini manis, ada agak asamnya dikit. Karena memang dia nggak pakai gula sama sekali, dia pakainya madu. Mantep banget nih pisang goreng madunya Foodies. Crunchy di luar dari adonan tepung, tapi di dalamnya matang sempurna dan lembut nih pastinya. Takaran adonan tepungnya itu emang gak main-main sih, karena dihitung banget per gramnya. Jadi gak bikin keras sama sekali. Lazis! Terus rasa pisangnya Foodies
Dia nggak terlalu lembek. Empuk, lumer, cuman nggak terlalu lembek sampai gosong gitu. Nih, karena dia diiris kecil di dalamnya masih ada rasa juicy buah segernya. Meskipun pisang goreng ini adalah makanan jadul, ada sejak zaman Portugis masuk ke Indonesia coba foodies. Tapi di pisang goreng madu Bude Wiji ini, pisang goreng diolah jadi kekinian dan naik level. Kita cobain green tea-nya yuk. Ini pisang goreng yang tadinya makanan biasa, jadi lebih kekinian, lebih modern. Nah, toppingannya ini foodies yang bikin enak banget. Karena pisangnya nggak pakai gula sama sekali foodies, hanya manis alami dari pisangnya juga madu. Ini tuh enak banget. Jadi ketika ditambahin topping kayak macam green tea, rasanya pecah banget di lidah. Nggak bikin enak sama sekali. Ada taburan keju di atas topping green tea-nya. Bikin pisang goreng madu ini jadi makin meriah. Mantep banget. Coba deh, gimana sih rasa si best seller Choco Crunchy-nya ini? Aang, gasken lah, langsung icip. Ini pasti anak-anak suka foodies. Pecinta coklat, seneng banget pas ini. Coklatnya banyak. Pisangnya tuh masih berasa lumer banget, ditambah kejunya, manis dari coklatnya, terus ada sentuhan rasa kriuk-kriuk. Karena ini kan rasanya Choco Crunchy ya. Bisa dibilang pisang goreng madu ini adalah makanan pemersatu nih foodies. Kalau dibawa pulang ke rumah, semua pasti bakalan suka karena banyak banget varian rasa yang bisa dinikmati segala usia. Rasa originalnya aja udah lasis banget, apalagi ditambahin topping kekinian yang manis ya. Nggak bakalan cukup mah kalau cuma beli satu kotak foodies. Pasti nanti bakalan rebutan deh tuh. Foodies, pisang goreng aneka topping, aneka rasa ini murah banget foodies. Satunya ini 2.500 aja foodies. Jadi di sini walaupun menunya receh, makan receh, harga receh, tapi rasanya nggak receh.